Halo semuanya, selamat datang di podcast Villa bareng aku Fadila dan aku Evi. jadi teman-teman, kita di sini bakal bahas banyak hal tentang media sosial yang dimana itu adalah sebuah bagian dari hidup kita yang selalu kita pakai sehari-hari, ya nggak sih? Ya benar, bahkan kalau kita bangun tidur aja, hal yang paling kita pegang itu pertama tuh pasti handphone. Ya bener banget, dan itu tuh nggak bisa lepas dari hidup kita nggak sih? Dan Bener banget Kak. jadi di sini kita bakal bahas banyak hal kayak pengertian dan juga apa sih pentingnya media sosial dan apa dampak dari media sosial itu. Ya. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya, ya nggak sih? Benar. Dan tentunya teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap dengerin podcast kita. Oke, pertama nih Kak Fadila, gimana sih pengertian dari media sosial itu? Oke, jadi kalau menurut aku media sosial tuh kayak sebuah platform online ya tentunya, yang di situ kita bisa banget terhubung koneksi dengan orang lain, dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia, bahkan yang jaraknya ribuan kilometer gitu kan. Terus kita juga bisa berbagi informasi, kita bisa ngobrol, berbagi video, foto dan lain sebagainya tanpa harus ketemu langsung nih. Jadi itu sangat-sangat praktis ya teman-teman buat kita semuanya yang misal kita ada kendala jarak lah, nggak bisa ketemu lah, kita bisa lewat media sosial. Ya. Bener banget. Emang media sosial tuh sangat membantu kita ya buat komunikasi sama orang lain. Bayangin aja nih, kalau misalkan komunikasi kita tuh masih lewat surat, itu ribet banget. Iya, bener banget. Bayangin kita hidup zaman dulu, pakai merpati, pakai surat kan, aduh ribet banget. Iya, jadi kita harus bersyukur juga sekarang udah semakin maju nih teknologinya. Ya bener. Terus itu juga bisa jadi hiburan buat kita nggak sih? Kayak ada banyak nih platform media sosial, Instagram, TikTok, X, yang punya Twitter, terus apalagi YouTube, Facebook, dan banyak banget pokoknya deh. Dan itu juga kita bener-bener manfaatin itu tuh harusnya bisa dengan lebih bijak gitu kan. Ya, jadi nanti manfaatnya tuh bakal positif gitu ya, membawa diri kita ke sesuatu hal yang lebih positif. Media sosial juga bisa digunakan sebagai platform untuk jualan nih teman-teman, apalagi buat teman-teman yang punya ide bisnis ya kan, kalian bisa berjualan seperti di live TikTok gitu. Yes, bener. Aku punya temen nih. Oh ya, dia tuh dia tuh aktif banget jualan di media sosial, kayak online lah. Dia juga ada di Shopee Food gitu-gitu, dan aku amazed banget sih, soalnya dia sekarang bisa kuliah pakai uang yang hasil dia kerja gitu. Aku bilang kayak wow, kok bisa ya, kayak aku jadi sebenarnya termotivasi sih. Iya, benar. Aku tuh bingung harus ngapain dulu gitu, harus mulai dari mana gitu ya Kak. Bener-bener. Kamu ada pengalaman nggak sih terkait dengan media sosial gitu? Ada dong, tentu aja aku pasti punya pengalaman untuk berbisnis, apalagi di media sosial ya. Karena kita bisa ikut freelance tuh teman-teman, kayak jualan akun premium, Canva premium tuh contohnya. Kita sebagai mahasiswa tuh butuh banget platform untuk ngedit. Nah, kita bisa memanfaatkan itu untuk berjualan gitu. Yes, benar banget. Dan itu kita juga bisa bisa meningkatkan, membantu UMKM ya nggak sih? Iya benar. Karena semakin kesini para UMKM juga memanfaatkan media sosial tuh. Ya. Kalian pernah lihat penjual-penjual yang live TikTok gitu? Itu kan benar-benar membantu mereka juga memperkenalkan jualan mereka ke khalayak ramai juga ya kan. Jadi penjualan mereka tuh semakin naik tuh omsetnya. Bener banget. Sebenarnya ada banyak banget ya, selain itu juga yang bener-bener bikin kita manfaatnya ada sama kita buat itu, pastinya informasi yang sangat cepat buat menyebar, ya nggak sih? Iya benar, apalagi kita mahasiswa ya kan, kita tuh harus update nih teman-teman, update tentang berita terkini. Masa mahasiswa harus ketinggalan sih? Enggak banget deh. Bener banget, kita juga harus up to date ya. Iya benar. Sumpah itu adalah hal yang krusial, kita tuh benar-benar harus kritis sama berita-berita terbaru nih teman-teman. Yes, bener banget. Terus di situ juga informasinya kan menyebar cepat banget. Iya. Dan kadang tuh ya, kayak aku tahu misal kayak ada bencana itu cepet banget penyebarnya, kayak bahkan misal kayak BMKG belum ngasih informasi nih. Iya, belum ngasih informasi, tapi kayak udah trending di Twitter, di ini gitu-gitu. Jadi kayak
kayak apa ya, jadi aware lah buat kita buat harus waspada gitu. Iya, melihat kejadian-kejadian yang udah ada gitu kan, kita Yes, jadi bener lebih hati-hati nih teman-teman. Ya, terus buat kita juga, kita anak muda ya, kita jelas harus explore banyak hal gitu. Terus itu juga bisa jadi ajak ekspresi diri kita. Misalkan kita ada suka nih buat misal nulis gitu. Itu kamu tahu alternative universe nggak sih? Tahu. Yes. Iya, Ya, itu aku sering banget baca kan. Iya. Aku bacanya itu di Twitter. Iya. Jadi kalau menurut aku itu tuh bisa banget bantu buat penulis apa ya, istilahnya yang awam gitu. Iya. Buat memperkenalkan Mengekspresikan, karyanya, iya. mengekspresikan. Terus itu juga dengan misal kita baca, kita like lah, kita repost ini itu bisa bikin apa ya namanya, Membangkitkan ya, semangat motivasi. mereka, iya. Bener-bener kita juga mengapresiasi penulis-penulis gitu ya nggak sih? Iya sih, emang dengan media sosial itu ya teman-teman, kita tuh bisa mengapresiasi karya orang lain tuh. Jadi selain untuk kayak cuma membaca gitu, kita juga mengekspresikan diri kita seperti kayak kita mungkin bikin konten sendiri. Jadi kita jangan cuma menonton nih, kita juga harus bikin sesuatu hal yang baru Iya, gitu. balik lagi kalau kita bikin konten biasanya kita dapat bayaran kan Iya. dari platformnya. Ini ya balik lagi ke fungsi media sosial yang sebagai apa, bisnis benar. Terus di situ juga misal nih kita mau pergi liburan kita bisa searching, biasanya kita searching di TikTok nggak sih daripada Google kan, kayak kita udah Takut jarang nyasar, bahkan udah Kak. jarang pakai Google Iya, nggak sih? dia takut nyasar nih kalau Google. Mending kita lihat, Iya, bener lagi. mending kita lihat di TikTok ya kan. Kita lihat gimana orang yang udah ke situ. Pasti kan Iya, mereka iya. memberikan Review. informasi ya, Iya, review gimana tuh tempatnya, gimana lingkungannya, gitu, aksesnya, gitu kan. Iya, bener banget. Dan selain itu juga ini media sosial bisa banget buat kita tuh mencari relasi. Bener-bener. Ya kayak pekerjaan juga cepet banget, kayak misal freelance di LinkedIn Iya. atau misal kayak info freelance gitu kan Iya, biasanya banyak iya, nggak aduh, sih? info loker bang, Iya, gitu kan bener, biasanya bener. gitu, aduh. Iya, apalagi kita nih sebagai mahasiswa kan biasanya kita juga pengen part time, pengen Iya. menghasilkan uang lebih gitu, bisa banget ya nggak sih? Banyak pengeluaran soalnya, jadi memang harus part time gitu ya. Yes, bener banget. Tapi nih ya, media sosial juga tentunya punya dampak-dampak yang sangat apa ya, sangat Negatif gitu lah ya. ya, bisa negatif, bisa positif. Tadi kita udah Tadi ngomongin udah banyak. yang positif. Iya, tuh, bener banyak banget. Nih, kalau menurut Evi, dampak negatifnya itu apa aja sih? Dampak negatif menurut aku sih ya, kita tuh jadi antisosial. Jujur aja nih teman-teman, Waduh, siapa waduh, yang waduh. lebih asik di media sosial daripada di lingkungannya yang nyata gitu. Aduh, siapa Aduh, tuh? termasuk aku sih Oh, sebenarnya. iya. Waduh, kok bisa sih? Gimana ya, kalau di media sosial tuh lebih nyaman nih, kayak Oh, iya, jadi iya, kita tuh iya. nggak takut nih kalau salah kita tinggal hapus gitu kan. Tapi Iya, iya. kadang ada track record yang mungkin akan jelek kalau misalkan kita nggak bisa memanfaatkan media sosial dengan baik gitu. Iya, bener banget. Oh iya, bisa juga itu nanti ke cyberbullying nggak sih? Iya bener. Sekarang tuh banyak banget ya teman-teman kasus-kasus cyberbullying yang dari media sosial gitu. Aku sangat menyayangkan hal itu sih. Padahal kita juga harusnya kita bisa bijak lah buat bermain media sosial gitu. Ya karena kadang nih ya teman-teman, luka yang paling dalam tuh luka dari perkataan tahu. Percaya deh. Bener banget ya, kan. bener banget. Kayak kalau luka fisik itu bisa diobatin ya Ya, teman-teman. bener, Tapi kalau kalian berkomentar buruk, mungkin aja orang itu akan ingat seumur hidup Iya, nih. nggak bisa. Aduh, Lepas nanti dari iya, ini ya. nanti kasihan orang yang kita bully gitu ya kan. Iya, Makanya bener kita harus banget lagi. menggunakan media sosial tuh dengan bijak teman-teman. Ya bener. Terus itu juga bisa bikin kita kecanduan. Karena kalau misalkan kita kan biasanya main media sosial tuh berjam-jam. Kamu Iya. kalau main media sosial biasanya berapa jam? Aduh, aku sih biasanya mungkin 6 jam ya kak. Oh, aduh lama banget itu. 6 jam tuh kalau ngerjain tugas bisa selesai tuh. Iya sih, itu sangat disayangkan ya teman-teman. Jangan ditiru ya, jangan ditiru nih, jangan ditiru. Aku juga biasanya gitu. Ya, tapi kita memang harus bijak ya teman-teman.
kita harus bisa membagi waktu lah, karena kita kan juga hidup di realita, di kehidupan nyata gitu. Kita nggak hidup hanya di media sosial gitu. Iya benar, banyak hal yang bisa kita selesaikan nih dengan waktu-waktu yang daripada kita buang sia-sia cuma scroll TikTok, Instagram, ya kan. Jadi mending ngerjain tugas, makalah, aduh gitu. Nasib mahasiswa ya, emang harus rajin tuh teman-teman. Iya bener banget. Nah bahkan media sosial tuh bisa bikin kita kayak insecure gak sih sama diri sendiri. Misal nih kita lihat instastory teman-teman yang lain, kayak kok dia bisa keren banget sih gitu. Aku bisa nggak ya jadi kayak gitu. Kayak jadi selain sebenarnya harusnya bisa bikin motivasi, cuma mungkin bagi sebagian orang itu bisa bikin kayak minder gitu ya. Minder. Jadinya takut juga nih. Jadi kadang tuh gara-gara minder maka orang lain tuh bakal menutup diri di media sosial. Jadi dua-duanya ditutup nih. Jadi dia lebih suka sendiri. Jadi benar-benar dia hilang dari media sosial, dia nonaktifin akun karena dia takut melihat pencapaian orang lain. Padahal sebenarnya kita tuh nggak perlu membandingkan diri kita dan orang lain, teman-teman. Cukup fokus sama diri kita sendiri aja. Bener banget. Dan ini hoax itu memang merajalela ya. Untuk sekarang ini memang hoax tuh benar-benar merajalela. Emang kita tuh harus bisa menyaring informasi nih. Jangan asal mau menerima informasi yang masih mentah, teman-teman. Harus diolah dulu, harus tahu ini beneran atau enggak ya. Kita jangan mikir dari satu sudut pandang aja ya, teman-teman. Iya benar, itu salah satu cara biar kita bijak bermedia sosial, teman-teman. Kita harus menyaring informasi, kita juga harus membagi waktu kita. Pokoknya jangan sampai kita terus-menerus di depan layar HP, layar komputer gitu. Intinya kita harus bisa mengontrol diri kita buat bermedia sosial gitu ya, teman-teman. Iya, kita harus bisa menggunakan media sosial tuh dengan bijak, dengan baik ya, teman-teman. Agar media sosial tuh memberikan dampak yang positif nih, jangan malah jadi dampak negatif yang nanti merugikan diri kita sendiri juga tuh. Jangan sampai kita malah nyakitin orang lain dan ngerugiin orang lain dari sikap kita di media sosial. Bener Kak, aku setuju banget sama kamu sih. Ya, ini ada quotes nih. Aduh, apa tuh? Spill. Aduh. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, bukan untuk kebencian. Bener Kak. Respect. Quotesnya sangat, emang ini harus diingat ya quotesnya ya, teman-teman. Benar. Harus diterapkan juga, jangan cuma diingat nih, tapi harus diterapkan juga. Masa cuma diingat-ingat doang ya, kayak janji-janji siapa tuh? Kita harus menerapkannya juga ya, teman-teman. Ingat, kalau yang baik diterapkan, kalau yang jelek buang aja. Aduh. Kayak siapa tuh? Oke, jadi kita udah ngomongin banyak banget nggak sih terkait dengan media sosial? Ya, udah mulai dari pengertian, manfaat, dampak, ada positif, negatif, dan cara kita nih buat bermedia sosial tuh harus gimana? Udah lengkap sih ya. Nah kita semoga kita ngomongin banyak hal nih ini itu, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga kalian juga bisa menerima informasi yang kita bagikan saat ini ya kan. Bener banget. Pokoknya kita harus bisa lah buat bijak ya, saran aku sama Evi sih. Ya, pokoknya emang harus bijak banget ya dalam bermedia sosial. Jangan sampai nih teman-teman punya track record yang jelek di media sosial, karena track record di media sosial tuh nggak bisa dihapus, teman-teman. Beneran, itu nggak bisa dihapus dan itu akan mempengaruhi kalian ke depannya. Jejak digital sangat ngeri banget ya. Oke, karena udah di akhir sesi, kita harus menutup podcast yang seru imut ini. Sayang banget gak sih? Iya, sayang banget. Pasti teman-teman juga pengen ngobrol lebih lama nih sama kita. Nah, teman-teman jangan lupa buat ikutin terus podcast Villa, dan jangan lupa biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Pokoknya harus stay tune terus ya, teman-teman. Iya, teman-teman. Jangan lupain kita ya. Ya, betul. Semoga bermanfaat, teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.